Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kegiatan pembelajaran prakarya. Pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa produk kerajinan yang bersifat campuran. Sebenarnya bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan kerajinan ini itu mudah ditemukan dalam rumah. Misalnya saja ada kerajinan batu, logam, kaca maupun yang terbuat dari bahan kayu. Tetapi dalam konteks kehidupan manusia dengan gaya hidup yang ada, maka bahan-bahan campur media ini digunakan sekaligus dalam sebuah produk yang dikenal dengan istilah kerajinan berbahan campuran. Nah, pada kesempatan ini kita akan melihat beberapa contoh yang mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari tentang kerajinan media campuran tersebut. Dalam konsep kerajinan berbahan campuran ini perlu adanya penyederhanaan. Apakah kerajinan tersebut kurang menarik sehingga dibuat lebih artistik? Itu yang akan kita bahas. Yang pertama, bahwa ada pesan eksplisit apakah kerajinan tersebut mempunyai fungsi hias. Jadi contohnya fungsi hias yang dimaksud itu seperti ini. Jadi di samping bentuknya yang menarik, ini akan membawa pesan eksplisit bahwa produk ini merupakan produk hias. Jadi tempat bedak ini digunakan sebagai fungsi pakai karena di dalamnya itu terdapat bahan yang memang merupakan kebutuhan daripada kelengkapan tata rias wanita. Jadi kalau benda ini kita buka, ya, ada kaca yang membantu tata rias bagi wanita, kemudian bedak, dan di sisi dalamnya itu ada pelembab, kain pelembab. Demikian pula dengan penutup makanan ini. Jadi penutup makanan ini dapat digunakan sebagai fungsi pakai pada saat digunakan, tetapi hiasan yang menempel di bosara ini digunakan sebagai fungsi hias untuk menarik perhatian atau mempercantik hidangan yang akan kita tampilkan atau kita sajikan. Berikutnya adalah kerajinan yang memiliki atau bersifat implisit. Yang perlu diperhatikan untuk produk kerajinan ini, bahwa produk kerajinan ini membawa sebuah pesan informatif atau biasa dikenal dengan prestike. Nah, contohnya misalnya di gantungan kunci ini memiliki gambar dan juga tulisan tentang sebuah daerah. Jadi sifatnya adalah informatif. Demikian pula dengan simbol-simbol kenegaraan kebanggaan kita, yaitu Garuda Pancasila, di mana bahannya ini merupakan bahan kaca yang dipadukan dengan logam. Demikian pula dengan prototipe pesawat terbang yang biasa kita temukan dijual di sekitar bandara. Ini bahannya adalah kayu dan logam. Perpaduan kayu dan logam ini memiliki pesan dengan merek tertentu. Jadi sifatnya itu adalah prestike. Selanjutnya, sebuah produk kerajinan juga memiliki materi asal yang dimana kerajinan itu dibuat. Nah, ini berhubungan langsung dengan gambar maupun bentuk. Jadi sebagai contoh, misalnya kerajinan seperti ini melambangkan suatu daerah-daerah tertentu yang merupakan simbol-simbol kedaerahan. Kemudian seperti yang saya jelaskan tadi, kerajinan seperti ini juga menyimbolkan kedaerahan karena memiliki gambar maupun lambang-lambang yang ditampilkan dalam kerajinan tersebut. Nah, seperti ini. Kemudian juga ada kerajinan batu yang berasal dari Kalimantan yang dipadukan dengan plastik. Nah, kerajinan seperti ini menandakan kekhasan daerah. Artinya batu-batu yang ditemukan dalam bentuk maupun jenisnya itu berasal dari daerah tertentu sehingga mudah ditebak bahwa kerajinan ini
dibuat dari daerah mana. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan sebuah bentuk kerajinan yang dibuat itu dengan memperhatikan penghematan bahan. Artinya dengan menghemat berarti kita akan mendapat keuntungan yang lebih banyak. Nah, sebuah contoh misalnya bros yang dibuat dari bahan plastik, dari pipet, kemudian dipadukan dengan logam sebagai pengait, dan bisa saja kita gunakan batu di bagian atas atau di bagian tengah sebagai penarik perhatian. Nah, ini kerajinan yang memang secara khusus dibuat untuk bagaimana kita menghemat bahan yang ada. Jadi potongan-potongan maupun bentuk desain yang telah kita rancang ini bertujuan untuk menghemat bahan dan juga untuk memperkecil modal pembuatan kerajinan ini. Nah, sekarang telah banyak kita ketahui berbagai model kerajinan yang ada di rumah kita. Bagaimana kalian bisa mendapatkan kerajinan-kerajinan lain yang ada di rumah kalian sendiri, bukan? Nah, untuk memperkaya pengetahuan tentang kerajinan berbahan campuran, kalian bisa mengidentifikasi sendiri berbagai produk kerajinan yang terdapat di rumah kalian sendiri. Semoga kalian bisa memahami bagaimana produk kerajinan berbahan campuran dibuat. Sampai jumpa pada kegiatan pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.